Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ingin menyapa pada hari ini, Senin 25 Desember 2021, para pekerja migran Indonesia melalui Facebook pribadi saya. Tentu hal ini terkait banyaknya komentar dari calon pekerja migran Indonesia maupun pekerja migran Indonesia yang berada di negara-negara penempatan. Terkait apa yang saya posting kemudian dikomentari, yang dari beberapa komentar itu lebih banyak menanyakan terkait kebijakan pemerintah, kebijakan negara, dalam hal ini BP2MI dalam hal penempatan pekerja migran Indonesia ke negara-negara penempatan. Nah, mudah-mudahan apa yang ingin saya jelaskan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini banyak ditanyakan oleh para pekerja migran Indonesia maupun para calon pekerja migran Indonesia. Di samping saya, Pak Dwianto, beliau adalah deputi di lingkungan BP2MI, dan di samping kanan saya, yaitu Ibu Arini, ya, beliau adalah direktur untuk penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia untuk kawasan Asia Afrika. Saya akan menyampaikan pengantar secara makro, secara umum, dan tentunya nanti Pak Dwianto maupun Ibu Arin akan memberikan penjelasan lebih detail, lebih teknis, dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang kami jelaskan pada sore hari ini bisa menjawab apa yang menjadi kegelisahan, pertanyaan-pertanyaan dari calon pekerja migran Indonesia maupun pekerja migran Indonesia. Spesial sore hari ini saya tidak menggunakan Facebook BP2MI, tapi menggunakan Facebook pribadi atas nama saya. Kenapa? Tentu karena alasannya adalah terkait beberapa postingan yang saya muat atau saya posting di Facebook pribadi, kemudian melahirkan munculnya komentar-komentar, sehingga lebih adil dan fair untuk menjawab komentar-komentar yang sifatnya pertanyaan dari para calon PMI maupun PMI terkait kebijakan penempatan calon pekerja migran Indonesia. Saya juga menggunakan media pribadi, yaitu Facebook atas nama saya. Yang pertama, perlu untuk dijelaskan secara terbuka bahwa kebijakan penutupan penempatan pekerja migran Indonesia atau penghentian penempatan pekerja migran Indonesia dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Sekali lagi, BP2MI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penutupan terkait penempatan pekerja migran Indonesia, karena Undang-Undang 18 2017 jelas menempatkan posisi BP2MI sebagai operator dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai regulator. Jadi sekali lagi, BP2MI adalah badan pelaksana penempatan, dan terkait aturan main, terkait regulasi sebagai turunan peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang 18 2017 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Penutupan atau penghentian penempatan pekerja migran Indonesia dikeluarkan melalui keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 151 tahun 2020 tentang penghentian sementara penempatan PMI. Tentu keputusan Menteri Tenaga Kerja memiliki alasan dan dasar yang sangat kuat. Ini adalah bentuk dan upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19, di mana masalah isu COVID-19 adalah isu global dan termasuk Indonesia di dalamnya. Nah, tentu ada hubungannya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Kementerian Ketenagakerjaan nomor 151
tahun 2020 tentang penghentian sementara penempatan PMI tersebut dengan kondisi negara-negara di dunia yang sama persis juga mengalami pandemi COVID-19. Jadi keputusan Kementerian Tenaga Kerja mewakili pemerintah Indonesia tentang penghentian sementara penempatan pekerja ke negara-negara penempatan tidak berdiri sendiri. Tapi karena situasi global di mana negara-negara penempatan melakukan kebijakan dalam negeri lockdown untuk tidak menerima masuknya warga negara asing, termasuk di dalamnya tentu pekerja kita ke negara-negara. Upaya ini jelas upaya pemerintah untuk memberikan pelindungan kepada para pekerja migran Indonesia. Karena keselamatan jiwa setiap warga negara Indonesia itu adalah hukum tertinggi bagi pemerintah Indonesia. Jelas sekali lagi aturan keputusan terkait penghentian sementara penempatan pekerja migran Indonesia bukan melalui keputusan BP2MI, tapi keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa BP2MI adalah operator yang hanya memiliki kewenangan sebagai pelaksana penempatan. Jadi apapun keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia itulah yang dilakukan oleh BP2MI. Terkait penghentian sementara penempatan, tentu sesuai tanggal surat ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan mulai berlaku tanggal 20 Maret 2020. Ini berlaku bagi pertama PMI yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan. Kedua, PMI yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Kemudian PMI perseorangan dan awak kapal niaga atau awak kapal perikanan pada kapal berbendera asing. Di komentar Facebook, beberapa calon PMI dan PMI mempertanyakan, misalnya tentang kebijakan G2G, sehingga penghentian G2G sama dalam arti skema ini masuk di dalam keputusan Permenaker nomor 151 tahun 2020 tentang penghentian sementara. Jadi melalui skema G2G, ya, tidak bisa Indonesia menempatkan pekerja migran di negara-negara penempatan. Isi dari Permenaker 151 tahun 2020 tentang penghentian sementara penempatan PMI tersebut kurang lebih adalah menutup penempatan ke seluruh negara penempatan. Sekali lagi, isi dari Permenaker 151 tahun 2020 tentang penghentian sementara pekerja migran Indonesia ke negara-negara penempatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu menutup penempatan ke seluruh negara penempatan, di mana Menteri selanjutnya dapat meninjau kembali keputusan penghentian sementara tersebut dalam hal situasi dan kondisi nasional maupun negara tujuan sudah dinilai kembali kondusif pasca pandemi COVID-19. Menindaklanjuti penghentian sementara penempatan PMI ke negara penempatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia, tentu BP2MI sebagai badan pelaksana menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat edaran Kepala BP2MI tahun 2020, ya, tentang penghentian sementara layanan penempatan. Jadi Naker, ya, mengeluarkan keputusan tentang penghentian sementara penempatan, badan pelaksana hanya memiliki kewenangan penghentian sementara layanan. Ya, tentu ini adalah aturan turunan menindaklanjuti keputusan Kementerian Ketenagakerjaan yang saya sebutkan tadi. Latar belakangnya jelas. Sebagai badan pelaksana tentu kami harus mengeluarkan aturan main yang tentu tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya yang lebih tinggi. Tentu aturan yang dikeluarkan oleh BP2MI dalam bentuk surat edaran yang saya tanda tangani mengacu kepada keputusan
Menteri Tenaga Kerja nomor 151 tahun 2020 tentang penghentian sementara penempatan PMI. Kedua, ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID, ya, dan ini juga bagian dari pelindungan terhadap PMI. Di mana, ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, surat edaran berlaku 20 Maret 2020. Isi surat edaran yang pertama adalah teknis penutupan penempatan ke seluruh negara penempatan, ya. Kemudian ditindaklanjuti dengan surat deputi penempatan nomor B82 garis miring penempatan garis miring 3 Romawi 2020 tentang pengosongan fasilitas penampungan balai latihan kerja luar negeri bagi PMI. Saya jelaskan. Jadi ketika Menteri mengeluarkan surat, ya, atau keputusan Menteri 151 2020 tentang penghentian sementara, kami segera mengeluarkan surat edaran tentang pengosongan fasilitas penampungan balai pelatihan kerja luar negeri. Kenapa? Karena di balai, ya, latihan kerja luar negeri atau BLKLN, di mana dijadikan pusat penampungan para PMI, tentu kita mengkhawatirkan terjadinya kerumunan, kemudian interaksi dalam kegiatan-kegiatan, di mana justru di saat pandemi COVID kita harus menjaga jarak dan seterusnya dan seterusnya. Ada hal yang menarik. Setelah surat edaran ini dikeluarkan, saya menemukan banyak kasus dan pengaduan, baik dari PMI sendiri maupun dari teman-teman LSM, di mana perusahaan tertentu atau ada beberapa perusahaan yang melakukan pembangkangan dengan tidak memulangkan PMI ke kampung halamannya, ke rumahnya masing-masing. Tapi pelarangan tersebut disertai dengan, ya, ada yang berbau ancaman dan juga syarat di mana jika PMI akan pulang ke kampung halaman atau ke rumah mereka, mereka harus menyetor variatif. Di perusahaan tertentu ada yang harus menyetor 18 juta sebagai uang jaminan. Di perusahaan lain ada yang harus menyetor 20 juta, ya, sebagai jaminan. Atas laporan-laporan ini, saya menangkap kesan bahwa beberapa perusahaan tersebut jelas-jelas melakukan pembangkangan atas surat edaran yang dikeluarkan oleh BP2MI yang isi atau maksud dari surat itu adalah penyelamatan PMI dari terpaparnya pandemi COVID, dan justru yang kedua, hal lainnya, perusahaan melakukan teror dan ancaman, bahkan memaksa PMI jika ingin pulang harus memberikan jaminan setoran 18-20 juta. Yang pada akhirnya dengan tegas saya melakukan penggerebekan kepada salah satu perusahaan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang bertempat di Bekasi. Ditemukanlah di sana ada 89 calon PMI kita, semua perempuan, yang dalam pertemuan penggerebekan tersebut mereka menyampaikan langsung bahwa benar mereka dimintai untuk memberikan jaminan 18-20 juta. Saya berikan ultimatum kepada perusahaan agar demi keselamatan jiwa PMI di era pandemi COVID, di mana BP2MI telah mengeluarkan surat edaran pengosongan dan pengembalian PMI ke kampung halaman masing-masing, ya, dalam waktu 2 kali 24 jam. Saat itu, ya, artinya 2 kali 24 jam perusahaan harus dengan komitmen menyampaikan kepada BP2MI untuk menyatakan siap melakukan pemulangan dengan tidak memberikan beban jaminan kepada PMI atau CPMI sepeser pun, dan biaya pemulangan ditanggung oleh perusahaan, dan bahkan jika yang belum pulang tapi harus mengikuti PCR harus dibiayai oleh pihak perusahaan. Alhamdulillah, tindakan saya melakukan penggerebekan dan melakukan ultimatum kepada perusahaan-perusahaan agar tidak meminta jaminan uang dari para PMI untuk mereka kembali ke kampung halaman. Kemudian juga bagaimana tiket kepulangan dibiayai oleh perusahaan, dan bagaimana juga tes PCR dibebankan dan ditangani oleh perusahaan, akhirnya dilakukan oleh seluruh perusahaan. Pemerintah Indonesia menerima briefing itu berita fax dari KBRI Seoul nomor B garis datar, nanti bisa dicek ya, dicatat benar enggak, ya, bahwa ada briefing. Catat ya,
Briefing dari KBRI Seoul nomor B garis datar 000, 3 kali kosongnya, kemudian 49 garis miring Seoul garis miring ya 2101 ya. Brief fact atau berita fact tersebut menjelaskan beberapa hal. Satu, saat ini pemerintah Korsel masih memberlakukan kebijakan karantina COVID-19 yang sangat ketat dan belum membuka penempatan baru PMI yang dikirim dalam skema G2G dari seluruh negara mitra IPS yang berjumlah 16 negara termasuk Indonesia di dalamnya. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.